Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan Allah Yang Maha Esa wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah Hukum Perdata oleh PPKN 2021 kelas A kelompok 4. Yang kami hormati Bapak Perlawan Gabriel Syahaan SHMH, yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini, Preti Gurning, Asayatri Saragi, Melpasi Mangusok, Adi Fitri Sihombing, dan juga Iksanul Fadri Putra Mukhtar. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara saya sendiri, Adeta Maria Stangkam. 2, penampilan proyek mata kuliah Hukum Perdata kelas A kelompok 4. Yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2. Yang keempat, pertanyaan diajukan dewan juri. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan. Yang keenam, klarifikasi dewan juri. Yang ketujuh, penampilan selingan dari kelompok 4 kelas A. Yang ke-8, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-9, pertanyaan diajukan dewan juri. Yang ke-10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan dewan juri. Yang ke-11, klarifikasi dewan juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel. Yang ke-12, penutup. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, mari kita bersama-sama berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadirannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Hukum Perdata oleh kelompok 4 mengenai analisis yuridis hak gadai sebagai hak kebendaan merupakan jaminan kredit, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan serta penampilan yel-yel. Kepada kelompok 4 kelas A dipersilahkan. Baik, perkenalkan, saya Adeta Maria Stangkam, saya sebagai MC. Baik, perkenalkan, saya Gracia Bisnis Guru, saya sebagai pemateri pada saat. Perkenalkan, nama saya Octavia Anila Saragi, saya menjelaskan pada 2 kebijakan alternatif. Baik, perkenalkan, nama saya Puji Hermisa, saya tim panel 3 kebijakan kelas. Baik, perkenalkan, nama saya Rosalia Anastasia Sianipar, saya dari tim 4 rencana pendidikan. Izin kepada Bapak dosen, di sini kami akan menampilkan yel-yel pembukaan. Marilah semua para masyarakat, marilah kita ikut pegadaian bagus, pegadaian sukses, pegadaian membawa kesejahteraan. Janganlah takut, janganlah bimbang, marilah semua di sini kita bimbing. Bersama pegadaian kita pasti bisa. Baik, sekian dari yel-yel pembuka kami. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 4 kelas A. Kepada kelompok 4, silakan. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC ataupun selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panel 1 ataupun permasalahan pada kelompok kami. Nah, agar latar
latar belakang mengenai permasalahan ini, seperti yang kita ketahui, tingkat kemiskinan di bangsa Indonesia ini sangat meningkat, dan banyak masyarakat khususnya pada kalangan bawah menjadikan gadai atau penggadaian ini sebagai jalan alternatif untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Nah, dalam penggadaian ini pastinya ada masalah-masalah yang muncul di dalamnya. Yang pertama itu dapat kita lihat pada tanggal 1 itu pihak debitur ataupun pemberi gadai tidak memenuhi janji ataupun kesepakatan yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur, di mana dapat dikatakan pada ini bahwa dia itu sudah dikatakan melewati jatuh tempo untuk melunasi pelunasan utangnya. Nah, kemudian yang kedua itu pada saat melakukan penggadaian, ternyata barang gadai yang diberi ini mengalami kerusakan ataupun dapat dikatakan hilang. Nah, selain ini ada seperti barang yang digadaikan berupa barang sengketa ataupun hasil pencurian. Nah, kemudian yang keempat itu kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan penggadaian. Nah, dari masalah-masalah tersebut, ini merupakan masalah yang serius dan sangat penting untuk kami atasi. Karena dari dampak masalah ini akan membuat dampak kepada penggadaian bahwa pengoperasian penggadaian ini akan berjalan baik. Makanya perlu diatasi dalam masalah-masalah ini dan dapat diberikan solusi melalui panel 2, 3, dan 4. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada panel 2. Baik, terima kasih. Akan saya lanjut mengenai panel 2, yaitu kebijakan alternatif. Nah, kebijakan alternatif seperti yang kita ketahui, kebijakan alternatif ini adalah sebuah peraturan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sudah kami kaji tadi di panel 1. Nah, yang menjadi masalah di panel 1 yang pertama yaitu mengenai pihak debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi janji atau kesepakatan yang telah ditepati atau dapat dikatakan sudah melewati jatuh tempo untuk melakukan pelunasan hutang. Maka undang-undang yang berlaku di sini adalah Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1155, di mana berbunyi apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh, menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutang beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Nah, mengenai pasal itu tadi artinya adalah pihak dari yang berpiutang tadi memberikan peringatan kepada yang berutang untuk membayar utangnya tadi karena sudah jatuh tempo. Namun jika yang pihak berutang tadi tidak mau barang gadainya itu dijual, ada pasal yang berlaku di sana, yaitu pasal 1156 KUH Perdata, di mana apabila si berpiutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dari biayanya. Nah, jadi jika pihak berutang itu tidak mau barang gadainya yang sudah jatuh tempo tadi untuk dijual untuk melunasi utangnya, maka berlakulah pasal tersebut untuk bisa mengganti rugi. Nah, mengenai permasalahan yang kedua, yaitu saat melakukan pegadaian ternyata barang gadai mengalami kerusakan, cacat, dan hilang. Berlaku pasal yang ada di Kitab Undang Hukum Perdata. Nah, jika barang hilang, berlaku pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata, di mana berbunyi si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barang sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa si berpiutang ini harus bertanggung jawab atas rusaknya barang yang sudah dibuatnya tadi di pegadaian tersebut. Nah, yang kedua itu, jika barang rusak dan cacat namun tidak disebabkan oleh pihak kreditur, maka diatur dalam pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, di mana berisi
Sebaliknya, jika si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya. Nah, selanjutnya mengenai yang ketiga, yaitu jika barang yang digadaikan pihak kreditur ternyata barang sengketa atau hasil curian yang terpaksa harus diambil oleh pihak berwajib. Nah, ini juga menjadi masalah serius. Ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal 480 KUH Pidana yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900. Dihukum karena begini isinya. Karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena pasal 480 KUH Pidana yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dihukum yang pertama itu karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Nah, yang kedua, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Nah, jika barang yang diperoleh tadi itu yang digadaikan tadi dari kejahatan, maka berlakulah hukum KUH Pidana pasal 480. Terima kasih. Sekian kebijakan alternatif dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada tim panel 1. Nah, dari latar di BPT kalian sudah banyak tergantung latar belakang kalian, ada beberapa poin. Nah, justru kan dari latar belakang ini kalian harusnya tahu apa yang melatar belakangi kalian mengangkat permasalahan itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada tim panel 2. Di mana pertanyaan saya adalah dari beberapa kebijakan alternatif yang telah kalian buat, apakah masih ada kebijakan alternatif lain yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terdapat di panel 1? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan dan kebijakan alternatif materi penjelasan panel 1 dan panel 2. Selanjutnya akan persilakan kepada tim panel 1 dan tim panel 2 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri mengenai panel 1. Nah, tadi Dewan Juri mengatakan apa yang melatar belakangi kami mengangkat masalah yang sudah kami kaji. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kan tingginya angka kemiskinan di Indonesia ini meningkat. Jadi banyak masyarakat yang kalangan bawah ini dia menjadikan pegadaian ini sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dalam pegadaian ini kan pastinya itu tadi ada banyak masalah-masalah yang akan kami kaji. Jadi ini harus diselesaikan ataupun dianalisis supaya proses pengadaan ke depannya itu akan berjalan baik dan lancar untuk ke depannya, sehingga masyarakat pun yang ingin melakukan proses pengadaan dapat melakukan proses pengadaan secara baik dan benar. Terima kasih, demikian jawaban yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada panel 2. Terima kasih. Akan saya lanjut pertanyaan dari Dewan Juri. Apakah ada peraturan lain mengenai permasalahan yang kami kaji ini? Nah,
untuk kalau peraturannya itu secara umum dia itu sudah ada di dalam mengenai pengaturan tentang pegadaian, ada di bab kedua, ke-20 tentang pegadaian, yaitu mulai dari pasal 1150 sampai 1161. Di sana sudah dijelaskan mengenai bagaimana pengaturan hukum gadai mengenai masalah-masalah ini. Dia bukan hanya terkhusus misalnya satu pasal, dia di situ sudah diatur semuanya. Nah, kalau dia secara umum tentang pengaturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan perum atau pegadaian. Terima kasih, sekian jawaban dari saya kembali kepada moderator. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kelompok 4. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri. Baik, terima kasih kepada tim panel 1 yang sudah memberikan jawaban yang sudah sangat bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada tim panel. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim panel 2 yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Saya rasa pertanyaannya sudah dapat menjawab, jawabannya sudah dapat menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri, kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana tindakan. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada 3, yaitu kebijakan kelas. Yang dimana sesuai dengan bagaimana tadi ada di panel 2 kebijakan alternatif, yang dimana agar pihak debitur pemberi gadai itu terpecahkan masalahnya, kami dari tim panel 3 kebijakan kelas melakukan 3 solusi. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi, yang dimana di dalam melakukan sosialisasi ini kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana tata cara pegadaian, sistem pegadaian, dan aturan-aturan yang ada di pegadaian, agar sesuai dengan panel 2 kebijakan alternatif, yang dimana pihak debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi janji atau kesepakatan yang telah disepakati atau dapat dikatakan sudah melewati jatuh tempo untuk melakukan pelunasan hutang. Saat melakukan pegadaian, ternyata barang yang digadai mengalami kerusakan, cacat, dan hilang. Dan kemudian yang terakhir mengenai jika barang yang digunakan pihak kreditur ternyata barang sengketa atau barang curian yang terpaksa harus diambil oleh pihak yang berwajib. Dan di mana sosialisasi ini bertujuan untuk dilakukan agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pegadaian. Yang kedua, kami mendirikan ORPEDA atau Organisasi Peduli Aspirasi, yang dimana organisasi ini kami buat didirikan agar masyarakat lebih bisa menyampaikan aspirasi mereka dan keluh kesah mereka ketika mereka tidak ngerti bagaimana tata cara pegadaian. Yang ketiga, melakukan pemanfaatan melalui media sosial, WhatsApp atau Facebook, dengan tujuannya agar kami membuat kebijakan kelas ini untuk memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook ini, yang kita ketahui kita sekarang sudah di zaman modern, yang dimana semua menggunakan media sosial WhatsApp dan Facebook. Jadi tentunya mempermudah kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Baik, sekian dari saya panel 3, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya panel 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan panel 3, yaitu adalah rencana tindakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tim panel 4 yang mengenai rencana tindakan. Nah, dari kebijakan kelas tadi kami telah menemukan 2 pihak, ada yang pro dan kontra. Nah, dalam panel 4 ini yang pro itu adalah pemerintah, mahasiswa, dan penerima gadai. Nah, yang kontra di sini itu adalah pihak pegadaiannya. Adapun pihak pegadaian ini, mengapa dia
terjadi kontra karena dia itu berpikir bahwa organisasi yang akan kami bangun ini akan terlalu mencampuri urusan mereka. Padahal tujuan dari kami membangun organisasi ini adalah hanya untuk menerima aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada kami, dan kami akan mendampingi masyarakat untuk menjumpai pihak Pegadaian, dan kami di sini juga akan mengajari masyarakat tentang bagaimana caranya melakukan gadai. Nah, adapun upaya yang kami lakukan untuk mengatasi dalam rencana tindakan ini ada 3. Yang pertama itu kami akan melakukan sosialisasi. Yang kedua, kami akan membentuk organisasi, yaitu yang disebutkan rekan saya tadi, yang bernama organisasi Orpeda, organisasi peduli aspirasi. Nah, yang ketiga itu kami akan membuat suatu media sosial yang untuk menampung segala aspirasi ataupun keluhan masyarakat tentang Pegadaian. Nah, adapun upaya yang kami lakukan untuk mengajak pihak kontra ini menjadi pro, yang pertama itu adalah kami akan mengajak pihak kontra ini untuk bergabung dengan organisasi kami. Nah, yang kedua itu kami akan mensosialisasikan kepada pihak kontra ini bagaimana sebenarnya pemanfaatan kebijakan kelas yang kami lakukan ini untuk kelancaran proses Pegadaian. Nah, yang ketiga itu kami akan meyakinkan pihak kontra kami tentang manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan kelas yang telah kami perbuat. Sekian penjelasan dari tim panel 4, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyek. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4 kepada Dewan Juri. Kalian silakan. Baik, terima kasih kepada MC. Di sini saya ingin bertanya kepada panel 3. Kan panel 3 katanya sudah membuat kebijakan kelasnya. Saya ingin bertanya, seberapa yakin kalian sama kebijakan kelas yang kalian buat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai panel 4, yaitu rencana tindakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 2 pihak, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana cara pihak penyaji untuk pihak kontra tersebut bisa menjadi pihak pro. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kelas dan rencana tindakan materi presentasi panel 3 dan panel 4. Selanjutnya akan persilakan kepada tim panel 3 dan tim panel 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri tadi. Seberapa yakin kami mengenai kebijakan kelas yang kami lakukan? Nah, kami sangat yakin dengan kebijakan kelas yang kami buat karena dengan melakukan sosialisasi, kami tentunya membantu masyarakat yang tidak mengerti sama sekali tentang bagaimana peraturan dalam Pegadaian, sistem Pegadaian, itu mereka menjadi sangat terbantu tentunya. Yang kedua adalah dengan mendirikan organisasi Orpeda, yaitu organisasi peduli aspirasi. Tentunya itu dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, bagaimana sih selama ini keluhan mereka terhadap Pegadaian tersebut. Yang selanjutnya, ketiga adalah melakukan pemanfaatan melalui media sosial, WhatsApp dan Facebook. Di sini kami sangat yakin dengan mendirikannya pemanfaatan melalui media sosial dan Facebook ini, karena kita tahu sekarang jangkauan media sosial itu sangat luas, jadi semuanya itu bisa cepat tersebar dan pastinya sangat membantu. Baik, sekian dari penjelasan saya atas jawaban dari Dewan Juri. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya tim panel 4. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yang dimana pertanyaannya itu adalah bagaimana kami mengajak pihak kontra ini menjadi ke pihak pro. Nah, jawabannya itu adalah yang pertama itu seperti yang kami keterangan di sini adalah upaya yang akan kami lakukan adalah sosialisasi. Nah, di situ
Di dalam sosialisasi ini kami akan mengajak pihak kontra ini untuk memahami sebenarnya tujuan dari kami mendirikan organisasi ataupun melakukan kebijakan kelas yang telah disebutkan teman saya tadi itu, bahwasannya kami itu tidak mencampuri urusan pegadaian, tetapi kami lebih ke memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka itu paham sebenarnya bagaimana sih menggadai itu, bagaimana sih prosedurnya, apa aja yang dibutuhkan dalam pegadaian tersebut. Nah, disitulah kami akan memberitahu bahwa kami itu tidaklah terlalu ikut campur dalam urusan pegadaian, tapi kami ingin membantu agar pegadaian tersebut, kan jika orang yang menggadai dalam pegadaian tersebut semakin banyak, maka pegadaian tersebut akan maju. Nah, di sini kami juga akan membentuk organisasi. Nah, di situ kami akan mengajak pihak kontra ini untuk bergabung bersama kami dalam organisasi tersebut agar semakin banyaknya masyarakat ataupun bisa juga pihak pegadaian ini membantu kami sebenarnya menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya bagaimana prosedur gadai tersebut yang terjadi. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada MC. Terima kasih juga kepada tim panitia yang telah menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya. Saya sudah merasa puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada MC dan juga tim panel 4 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Saya sudah mengerti mengenai upaya yang sudah dijelaskan, yaitu melalui sosialisasi dan juga membentuk organisasi. Saya rasa penjelasan tadi sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4, kami persilakan kembali ke tempatnya.